Wanita di cermin, matanya akan mengikuti Anda. Château de Chaloucet, yang terletak di perbukitan selatan Prancis, berdiri sebagai bukti masa lalu, dinding batu yang terkikis oleh berabad-abad sejarah. Dan menara-menara yang menjulang di atas lanskap seperti penjaga bisu dari kisah-kisah terlupakan. Salah satu kisah ini, yang berbisik melalui lorong waktu, adalah tentang wanita di cermin. Sebuah legenda yang melekat pada kastil itu seperti bayangan yang sulit dijangkau. Dahulu kala, Château ini adalah sebuah benteng yang ramai, tempat kekuasaan dan keindahan. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita bangsawan muda, seorang wanita dengan kecantikan dan kelembutan luar biasa, bernama Isabelle de Rochefort. Dia adalah putri seorang tuan tanah yang kuat. Terkenal karena kecerdasannya dan kehadirannya yang memikat. Kehidupan Isabelle tampaknya ditakdirkan untuk mencapai kebesaran. Dan dia memiliki banyak pelamar, para pria kaya dan bangsawan yang berlomba-lomba memperebutkan hatinya. Namun, hati Isabelle telah dimiliki. Dia jatuh cinta dalam-dalam pada seorang kesatria bernama Gaspard, seorang pria yang pemberani dan tampan. Cinta mereka penuh gairah, dan keduanya tak terpisahkan. Sering menghabiskan waktu bersama di Taman Château, atau berjalan di sepanjang tembok menara, berbicara tentang impian dan rencana masa depan. Namun cinta mereka tidak ditakdirkan untuk bertahan. Ayah Isabelle, seorang pria yang ambisius dan berkuasa, memiliki rencana lain untuk putrinya. Dia telah menjanjikan tangan Isabelle kepada seorang duke kaya, yang pengaruh dan gelarnya akan mengamankan kedudukan keluarganya. Isabelle, meskipun hancur, tidak memiliki pilihan lain selain menurut Gaspard, yang patah hati dengan perjodohan itu. Bersumpah untuk memperjuangkannya, tetapi serangkaian peristiwa tragis pun terjadi. Gaspard dikhianati, mungkin oleh seorang courtier yang cemburu atau oleh seseorang yang takut akan kekuatan yang semakin besar darinya. Dia dituduh berkhianat dan dipenjara di ruang bawah tanah Château. Isabelle, yang tak dapat menyelamatkan pria yang dia cintai, akhirnya dikurung di sebuah menara terisolasi sebagai hukuman. Dikatakan bahwa ayahnya tidak dapat menanggung pikiran bahwa putrinya berduka untuk kesatria itu, dan karena itu dia mengurungnya, berharap dapat mematahkan semangatnya. Bulan demi bulan, Isabelle terkurung di menara batu yang dingin, menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Satu-satunya teman yang dia miliki adalah pelayan yang membawa makanan dan air. Dan bahkan mereka mulai menghindarinya, seolah-olah udara di sekitar Isabelle telah menjadi berat dengan kesedihan. Dia menghabiskan hari-harinya menatap keluar jendela sempit, mengamati matahari terbit dan terbenam, berharap untuk melarikan diri yang tak kunjung datang. Kecantikannya yang dulu memudar, wajahnya menjadi pucat karena kurangnya sinar matahari. Rambutnya panjang dan kusut, api di matanya pun redup. Pada malam hari, Isabelle akan berdiri di depan cermin di kamarnya, sebuah hadiah yang dulu diberikan oleh ayahnya. Cermin itu adalah benda yang luar biasa, dengan bingkai emas dan ukiran halus yang menggambarkan pola-pola bunga dan dedaunan. Cermin itu, yang dulunya memantulkan usia mudanya dan kebahagiaannya, kini tampak mengejeknya, sebuah pengingat kejam akan segala yang telah hilang. Suatu malam, saat Isabelle menatap cermin, sesuatu yang aneh terjadi. Refleksinya bergetar, seolah-olah kaca itu hidup. Dan kemudian, dalam sekejap, gambarnya tampak berubah. Alih-alih melihat dirinya yang pucat dan kurus, Isabelle melihat dirinya seperti dulu, seorang wanita muda yang cantik dan penuh kehidupan. Penuh cinta dan harapan. Untuk sesaat, dia seakan kembali ke masa-masa indah ketika Gaspard masih ada di sisinya. Dia meraih, gemetar, jarinya menyentuh permukaan kaca. Begitu ingin memegang momen itu. Namun, refleksinya kembali berubah. Wajah cantiknya yang muda itu terdistorsi menjadi topeng kesedihan dan keputusasaan. Isabelle menjerit, tetapi suara itu hanya bergema kembali dengan nada yang tidak alami, kosong dan melengking. Refleksinya meraih, matanya terbuka lebar dengan penderitaan. Seolah-olah mencoba menyampaikan sesuatu yang mengerikan. Cermin itu tampak hidup, bergetar dengan energi yang aneh, dan pada saat itu, Isabelle tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan menara. Kutukan itu sudah mulai bekerja. Hari-hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan. Semangat Isabelle semakin lemah, dan kehendak kuatnya mulai retak. Dia terus menatap cermin, tetapi sekarang, wajah yang menatap kembali padanya bukanlah wajahnya sendiri. Itu adalah refleksi dari sesuatu yang lebih menyedihkan.
Lebih tragis, sebuah gambaran wanita yang tidak pernah bebas, jiwanya terikat pada menara itu selamanya. Suatu malam, dalam keadaan putus asa, Isabelle melompat dari jendela menara tertinggi. Kematian Isabelle cepat dan mengerikan, dan orang-orang Cate terkejut. Beberapa orang mengatakan itu adalah tindakan cinta, dia tidak bisa hidup tanpa Gaspard. Yang lain mengatakan itu adalah upaya terakhir untuk melarikan diri dari kutukan kastil itu sendiri. Bagaimanapun, tubuhnya ditemukan di bawah menara, hancur dan tak bernyawa. Namun kematian tidak membawa kedamaian bagi Isabelle. Beberapa orang percaya bahwa roh Isabelle masih tertinggal di Cate, terikat pada tempat penderitaannya. Dan di cermin-cermin kastil itulah roh tragisnya dikatakan muncul. Pengunjung Cate de Chalucet sering melaporkan kejadian aneh, angin dingin, bayangan yang lewat, dan sensasi menakutkan seperti sedang diawasi. Mereka yang menginap di kamar menara, tempat Isabelle dulu menatap cermin, melaporkan merasakan kesedihan mendalam di udara, seolah-olah dinding-dinding itu sendiri meratapi wanita yang hilang. Namun, cerita yang paling mengerikan datang dari mereka yang berani menatap cermin itu sendiri. Kadang-kadang, saat seseorang menatap ke dalam refleksi, mereka melaporkan melihat bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga sosok Isabelle yang penuh kesedihan. Beberapa orang mengklaim bahwa gambarnya hanya sebentar. Sekilas tampak seorang wanita dalam gaun panjang, rambutnya tergerai seolah tertiup angin yang tak terlihat. Wajahnya, selalu cantik, diliputi kesedihan abadi. Yang lain mengatakan bahwa Isabelle meraih, tangannya gemetar, seolah memohon untuk dibebaskan. Beberapa jiwa yang kurang beruntung bahkan melaporkan mendengar suaranya, bisikan lembut. Penuh keputusasaan yang menggema dari kedalaman kaca, memanggil mereka dengan bahasa yang sudah lama terlupakan. Ada yang percaya bahwa roh Isabelle bukan hanya mencari kebebasan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk siapapun yang berani berhubungan dengannya. Beberapa orang percaya bahwa jika Anda menatap cukup lama ke dalam cermin, Anda mungkin bisa mendengar kisah lengkapnya. Atau bahkan melihat sekilas tentang apa yang seharusnya terjadi, cinta yang bisa dimilikinya, seandainya takdir lebih baik. Legenda wanita di cermin terus hidup sebagai salah satu kisah paling menakutkan dan tragis di Cate de Chalucet. Kehadirannya adalah pengingat bahwa cinta, pengkhianatan, dan keputusasaan dapat meninggalkan jejak di sebuah tempat, jiwa, dan cermin yang tak pernah memudar.